Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, me Dinda Dani Orahinenggom. I want to presenting about the case of irresponsible advertising. So, before we go to presenting, I hope you can read the PPT of the Schoology. So, let's to begin. Happy watching. Okay, and this slide I want to explain about content of the PPT that I want to presenting. And the first point is analysis the case. And this point I want to explanation about a case of the content that I will presenting. And the second I want to explanation about I agree with the allegation of the National Women's Society. And three, what should the company do? And the fourth, I want to explanation about what role can the advertising standard council play in the case. Okay, and next slide, I want to presenting about advertising before we go to case about advertising. And this question is, what is advertising? Advertising is a form of information carried out by person, agency, or institution, or company, which contain an interesting message about a product or service addressed to the public. The purpose of advertising is to persuade or encourage people to become interested in using the product or service offered. So this is explanation about advertising. And in bahasa Indonesia I want to explanation about iklan atau advertising. Iklan sendiri adalah suatu bentuk pesan untuk membujuk seseorang atau mendorong seseorang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan atau suatu agensi. And usually iklan diiklankan melalui televisi, radio, koran, majalah, pamflet, and social media, and another lainnya. And iklan mempunyai beberapa fungsi, tujuan, dan manfaat. And next slide I want to explain about this manfaat and tujuan. And next slide I want to explanation about goals and benefit from advertising. Goals is provide information to the public about a product or service, brand, company, or an idea. Ads use persuasive language by highlighting the advantages of the product or service. So, with bahasa, I want to explanation about iklan. Iklan memberikan kepada publik tentang produk atau layanan merek suatu perusahaan atau ide. Iklan menggunakan bahasa persuasif yang menarik dengan menonjolkan keunggulan suatu produk atau jasa yang ditawarkan, yang bertujuan untuk menarik seorang konsumer datang kepadanya. And the product have benefits from advertising. Benefit advertising is the product or service advertiser will be known or more famous in the wider community, and new customers are increasing the number of sales of product or service advertising. In Indonesia, produk atau jasa akan akan lebih dikenal oleh orang banyak yang belum mengetahui yang belum mengetahui produk tersebut. Dan yang kedua, benefit yang kedua atau manfaat yang kedua yaitu pelanggan baru semakin bertambah sehingga meningkatkan jumlah penjualan produk. Jadi perusahaan akan mendapatkan konsumer baru melalui iklan. Tanpa adanya iklan, perusahaan tidak akan mendapatkan target market yang baru. Okay.
In this content, I want to explanation about analysis the case. The case is about a company Cocobon candy brand launched a series of TV commercial played by children, but in the ad is explained that is one of them is one a school where a big bullying is being beaten by a cat-looking small boy who can super strength on pooping in the Cocobon in his mouth. The scan in the advertisement was responded to by the Indonesian Women Association, which branded the advertisement as a violation of rights or not in accordance with the regulation, and companies are forced to withdraw the ad if they do not want to be persuasion. With bahasa Indonesia, I want to explanation. Jadi di dalam kasus ini terdapat sebuah perusahaan permen bagi anak-anak yang bernama Cocobon Candy Company. Di dalam kasus ini mereka membuat sebuah tayangan iklan untuk diiklankan ke televisi atau sosial media lainnya. Namun, iklan tersebut mendapat tanggapan negatif dari Association Women di negara itu karena konten yang dia sajikan kurang terpuji bagi target iklan perusahaan tersebut. Seperti contohnya yang dicontohkan di dalam kasus itu, di sebuah sekolah ada segerombolan orang yang berkelahi. Nah, kemudian datanglah seorang anak kecil yang di mulutnya ada sebuah permen dan mengalahkan si penjahat yang ada di keroyokan orang tersebut. Nah, hal inilah yang menyebabkan Association Women di negara itu merespon iklan tersebut menjadi iklan yang negatif dan tidak diperbolehkan tayang di berbagai TV yang ada di negara itu. Dan perusahaan itu mendapatkan kasus dari Association Women karena melanggar aturan periklanan yang telah diberikan sebelumnya. Karena iklan yang lebih ke efek negatif, maka perusahaan memikirkan bagaimana caranya agar dia akan tetap bisa menjual produk tersebut agar tidak rugi. Intinya perusahaan itu terkena kasus karena iklan yang dibuatnya tidak sesuai aturan dan melanggar peraturan yang ada. And next slide, I want to explanation about I'm agree or I'm not agree with the allegation from the National Women's Society. I think yes, I agree with them with National Women's Society. Why? Because advertisement that have or content element that are not educational or cause something negative are not allowed to be shown on television. What else on this advertisement? I'm at children and advertising children product. Karena di dalam iklan tersebut tidak menonjolkan sebuah iklan untuk anak-anak yang seumuran yang menyukai permen dan sangat melanggar peraturan periklanan yang sudah ditentukan oleh masing-masing negara. Saya sangat setuju dengan National Women's Society tindakannya merespon iklan tersebut segera mungkin dan tidak mengizinkan tayang di berbagai televisi. Karena iklan yang baik itu tidak memberikan efek negatif bagi penontonnya atau bagi konsumer, tapi iklan yang baik itu mengajak konsumer berbuat kebaikan atau melakukan sebuah perbuatan yang bermanfaat bagi sekitarnya melalui produk-produk tersebut atau melalui produk yang dia iklankan. Jadi gitu. Okay, and next slide I want to explanation about what should the company do now? Apa yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan sekarang? And the solution is
The company should be change the promotion system or improve the ad content to be service. The company get a cash because of its campaigns against children and will have a bad impact if the ad is distribution. The company can use personal selling promotion to consumer or can also use sales promotion system. This can solve the problem, and the company return to creating better ad content that suit the reality of kids who love candy. Jadi yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan yaitu perusahaan harus mengubah sistem promosinya dari promosi yang awalnya melalui iklan yang tidak secara langsung bisa melalui promosi secara langsung seperti personal selling atau selling promotion. Nah, hal inilah yang kemudian akan membuat customer itu bisa percaya lagi kepada produk kita yang terkena kasus iklan yang tidak sesuai gitu ya, gitu. Dan juga untuk memperbaiki nama dari sebuah produk itu, perusahaan bisa memperbaiki konten dari iklan yang telah dibuatnya menjadi iklan yang lebih bermanfaat dan lebih realita terhadap kondisi anak-anak yang menyukai permen-permen yang mereka ciptakan, yang mereka produksi pada saat ini. And next slide is what role can the advertising standard board play in the case. So, apa peran yang harus dilakukan oleh standar advertising, standar periklanan? So, the answer is advertising standard agency can change or re-edit the content of the content and make content that is more friendly to the audience and reduce action that trigger negative things. They can learn more about advertising in accordance with the regulation set by a country, because advertising is a means of promotion that is widely used by various company. Jadi, mereka bisa mengubah atau mengedit standar periklanan yang mereka lakukan karena mereka melakukan kesalahan dalam pembuatan iklan yang seharusnya sesuai dengan peraturan yang ada, namun mereka membuat hal yang negatif dan membuat perusahaan tersebut menjadikan kasus. Dan mungkin agensi standar bisa membuat konten yang lebih bersahabat dengan penonton dan mengurangi tindakan yang memicu hal-hal negatif terhadap lingkungan sekitar. And they can bisa mempelajari periklanan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh suatu negara, karena periklanan adalah sumber sarana nomor satu yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau sebuah produk untuk mempromosikan suatu produk mereka kepada consumer lainnya. Okay, the last is I think is clear from me, from the case from advertising. If you have any question, you can question in Schoology, and if you have any opinion, you can read in Schoology. And thank you for your attention, and thank you for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.